Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Dan berikutnya, pada bab 2 kita akan melanjutkan di kajian teori. Di 2.1 dan berikutnya, pada bab 2 kita akan melanjutkan di kajian teori. Di 2.1 terdapat kurikulum bahasa Indonesia SMP. Nah, ini merupakan subjudulnya ya. Di sana kita bisa berikan penjelasan terkait kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013, apa sih kurikulum yang biasanya dipakai, terutama juga kita jelaskan pada SMP 17 Batanghari yang menjadi tempat kita untuk meneliti. Kemudian juga keterampilan membaca pemahaman ini juga menjadi salah satu capaian pembelajaran utama di SMP yang berkaitan ataupun berstandarisasi dari kurikulum. Kemudian teori membaca pemahaman itu kita bisa berikan subjudulnya di 2.2. Apa saja teori-teori yang mengkaji tentang membaca pemahaman, yakni kemampuan yang bisa memahami isi ide pokok, makna tersurat dan tersirat dalam teks, dan seperti apa tingkatannya dari teoritis membaca pemahaman ini mencakup pemahaman yang seperti apa, literalkah ataupun interpretatif, kritis, dan kreatif. Kemudian di 2.3 pada kajian teoritis bab 2 kita bisa memberikan subjudul teknik skema. Nah, ini mengkaji tentang teori-teori terkait teknik skema ya. Bisa dituangkan juga bahwasanya teknik skema ini merupakan stimulus awal saja ya. Teknik skema yang merupakan strategi pembelajaran yang membantu siswa memahami teks dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan informasi dalam teks. Bisa seperti itu. Nanti bisa juga diperkuat dengan beberapa pendapat-pendapat ahli yang relevan. Kemudian di 2.4, nah ini menarik ya, terdapat penelitian relevan. Kita bisa menuangkan sebanyak-banyaknya ataupun sesuai kebutuhan ya, penelitian yang relevan dan berkesesuaian dengan penelitian sebelumnya terkait topik yang akan kita bahas begitu. Kemudian di 2.5 terdapat kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini bisa kita buatkan seperti bagan ataupun alur berpikir ya, mulai dari masalah krusial yang dihadapi, kemudian faktor penyebabnya seperti apa, hipotesis dan solusinya seperti apa juga, hasilnya seperti apa dalam dampak ataupun meningkatkan kemampuan membaca pemahaman teknik skema ternyata lebih baik dibandingkan metode konvensional begitu. Dan dilanjutkan pada bab 3 metodologi penelitian, yakni kita bisa menuangkan subjudul di sana 3.1 jenis penelitian. Yang pastinya jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu ataupun quasi experimental design. Kemudian di 3.2 desain penelitiannya seperti apa? Yakni menggunakan pretest, post-test, control group design, yakni ada kelompok eksperimen belajar dengan model skema dan kelompok kontrol belajar dengan metode konvensional. Kemudian di 3.3 terdapat populasi dan sampel. Populasinya yakni seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Batanghari, bisa 5 kelas yang kurang lebih 150 siswa, dan sampelnya kita hanya mengambil 2 kelas saja. Dipilih secara forwasip masing-masing kurang lebih 30 siswa begitu ya. Dan pastinya satu sebagai eksperimen dan satu sebagai kelas kontrol. Kemudian di 3.4 terdapat instrumen penelitian. Nah, ini tidak bisa kita tinggalkan ya. Terdapat juga instrumen penelitian seperti adanya tes membaca pemahaman, mulai dari seperti kita menyiapkan lembar-lembar soal begitu ya. Terdapat pilihan ganda, uraian singkat yang divalidasi oleh ahli, kemudian reliabilitas diuji dengan apa? Cambridge. Kemudian di 3.5 terdapat teknik pengumpulan datanya yang pastinya menggunakan free test, mengukur kemampuan awal. Kemudian perlakuan, penerapan teknik skema pada kelas, eksperimen, metode konvensional pada kelas kontrol, dan post-test, mengukur kemampuan akhirnya seperti apa. Dan di 3.6 terdapat teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini yakni tertuang juga di sana uji normalitas dan homogenitas, uji T independen ataupun independence sample T untuk mengetahui perbedaan hasil belajar. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lakukan dalam rancangan proposal kita dan harapnya bisa diimplementasikan secara baik di lapangan gitu ya, yang nantinya bisa menghasilkan penelitian
hasil penelitian kuantitatif yang berkontribusi baik di bidang akademik maupun pendidikan di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan dan pandangan maupun menambah pengetahuan kita seputar penelitian kuantitatif, dan yang pastinya akan memperdalam pemahaman kita terhadap kerangka proposal penelitian kuantitatif yang baik dan tepat sasaran. Sekian dari Malika, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.